أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله تعالى النور صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang tidak ulun sebutkan satu persatu, yang sama-sama hamba Allah, umat junjungan sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hidayah, taufik serta inayahnya meliputi hidup dan kehidupan, sehingga dapatlah kita kembali melangkahkan kaki, melimpahkan tangan, menjanakkan mata, mendengarkan telinga, bahkan mensolahkan mulut kesekian kalinya duduk bersilaturahmi sambil bermusafahah, bersalam-salaman bila ketemu. Apalagi lama tidak ketemu, apalagi kada pernah ketemu. Kalau perlu berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, ucapkan salawat. Kemudian sambil bermujakarah saling beri nasihat tentang agama, kadada caci mencaci, cela mencela, sambat menyambat. Kemudian sambil bermuajahah saling pandang memandang. Sama-sama kita hamba Allah, umat junjungan sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka sama-sama kita memperingati dan merayakan hari lahirnya junjungan sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan dan perayaan hari lahirnya junjungan sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada pagi hari ini, hidayah, taufik serta inayah Allah dan syafaat junjungan sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa di dalam hidup dan kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, kampung kita, majelis kita, sampai kembali kita, sampai hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu salat dan salam tercurah dan junjungan tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat adanya beliau timbul keterangan, hilang kegelapan. Minal zulumati ilan nur, terang di dalam ma'rifatullah, tentunya dengan ilmu agama dan ibadah. Gelap di dalam kekafiran dan kemusyrikan, tentunya tanpa adanya ilmu agama dan ibadah. Salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama berbahagia dan muliakan. Tidak terasa kita hari ini berada di hari yang ke-25 1438 Hijriah. Artinya di bulan Rabiul Awal ini pada masa yang silam, masa yang lampau dahulu, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, telah diutus seorang hamba
yang mana hamba itu Sayyidul In wal Jan, pimpinan segenap umat, baik umat yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan segenap nabi dan rasul. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, kasuruh Allah. Ujar pengertian orang banyak, ujar orang-orang hakikat, ulama-ulama hakikat, kejahiran, kenampakan, kenyataan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dengan dialah adanya al-haq, kebenaran. Siapakah dia? Dengan dialah terbitnya segala alam. Siapakah dia? Dialah awal di dalam hal kejadian. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur. Ini yang dimaksud nanti hakikat Muhammad. Sebelum lahir bernama Muhammad, sudah Muhammad. Siapakah dia? Dia pula akhir di dalam hal kenabian. Lalu diberi dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama berbagi ini. Sebuah nama yang amat cemerlang. Kenapa dikatakan sebuah nama yang amat cemerlang? Nama yang selalu berdampingan dengan nama Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak zaman Nabi Adam wahimi sampai sekarang, insya Allah ya, di dalam surga bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang dikatakan sebuah nama yang amat cemerlang, dikenali oleh penduduk bumi, bahkan dikenali oleh penduduk langit. Siapa yang terkenal? Rasulullah SAW dengan nama Muhammad. Makanya pada-padanya kita mengalami anak cucu kita dengan nama Muhammad. Karena salah satu doa, nama itu kan doa untuk anak cucu kita. Makanya kalau sudah pengenalan cucu anak kita dengan nama Muhammad, di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada pengaruh Muhammad sini, pasti ada. Ada pengaruh Muhammad, angkat tangan. Adalah ada pengaruh Muhammad, pasti ada. Ada pengaruh Muhammad, ya kan? Kenapa itu, Pak? Karena nama itu doa untuk anak cucu kita, dan salah satu mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian, ya kita dipanggil di hari kiamat nanti, ya, dengan nama-nama kita dan nama kedua orang tua kita, maka dibagusi di nama-nama kita, ya. Nah, jadi kada salah lagi kalau kita mengarang anak cucu kita dengan nama Muhammad. Ulun rajin menemuin nama-nama aneh-aneh ini, ya. Karena biji menamuni, nah, jadi Pemulu ini kan nakon nih, mengkolek perempuannya bin siapa? Karena takon nih pulang, bin abahnya siapa ya kainya. Jadi kalau dijatakan sipil ya, nih kalau naik tahu kan nama sejarah. Pemulu tahu juga kan, cuma tahu kana itu lagi terus pemulu, karena nanti pemulu di bawah kana itu. Nah, jadi makanya sidin baca doa tadi. Ya, nah, jawab ya.
Jadi ulun pernah menamuni namanya radio. 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 Jadi ulun kena kita dijat kabel dulu kenapa mulu? Kronologisnya kayak apa? Jadi kayaknya pengenalan radio supaya tahu benar adanya kan tegang oleh nang ijab kabelnya tegang dari pihak perempuannya tegang, laki-lakinya tegang, saking tegangnya seperangkat alat sholat disambatnya seperangkat alat sunat. Ya, seperangkat alat sholat disambatnya seperangkat alat sunat. 3 kali alat sunat. Udah bobohannya bisik-bisik belum sunat lagi. Alat sunat saking tegangnya. Apalagi hari kan Masya Allah pernikahan ini ada antara suara lagi. Ini mendingan dia lihat ini saking tegangnya seperangkat alat sholat disambatnya seperangkat alat sunat. 3 kali pun ulu menamu ini belum ada apa gayaan berbujuran. Jadi bisik aja kalau sunat tuh lakinya aja hanya hampir tegang 3 kali belum tahu nih tak. Kalau sunat lagi kadang gayaan ini hiburan dan itu luntang munin itu. Akhirnya memang alat sholat juga ya seperangkat alat sholat cuma saking tegangnya ya teh kita sambat seperangkat alat sunnah di seperangkat alat sunnah ya Quran ya sejadah ya mukarna mana ada sunnahnya ya ada. Nah itu saking tegangnya teh. Nah jadi kayak ini pemulai aja, jadi pengaran kailun radio bahari kan zaman radio belum ada. Pas ada zaman radio, lahir kailun lalu dingarani radio. Maaf bahari maaf minim agama kan dari minim agama ulama tapi ada. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan kadang-kadang itu menjadi nama anak cucu kita. Itu bahari. Amun ini kada lagi minim agama majelis di mana-mana guru kasakai. Di sini dia berapa guru duduk sini Ya lah, hanya guru. Amun kada ketakon dia kepada hadinya luar lah orang ini. Ya, kalau bahari apa yang ditakonakan? Pokoknya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu pun kadang-kadang menjadi ngaran. Ada juga nang ulun tamuni ngarannya apa? Kakak. Ini hobi lu tahu nih kakaknya. Sejarahnya apa? Kuitannya parenggean. Kemudian kakaknya man kalau kakak. Aku mau pian kalau di Bogor ulun kalau bacaan di Basiri itu kan dari luar kalau nih. Jadi kakak ada kakak pun kalah, nang kalah. Kakak kan cuma di ubarnya piannya kan sebelum kan makan dulu nih makan dulu nih di sini kada bang gayaan lah gayaannya kan masing-masing lo kada nyamat masing-masing kan ada di sini makanan ada Jakarta biasa gitu. Nah tergantung masing-masing. Ada aja yang mengarang gantang. Ini sekalinya apa kaitannya pembalasan. Pokoknya dari segala balas sampai dengarannya nak itu gantang. Ada aja yang mengarang bakut. Kenapa pengarang bakut? Itu kiwak. Langka yang bakut ini begitu kan? Kiwak bakut itu langka ini ngaliban menjadi bakut. Maka larang harganya itu pengobat antar ya kan? Herbal atau bakut. Adakah tambahan ngaran sendiri itu nanti aneh-aneh nak belum bawa ceramah ke depan. Cuma ulun sejarahnya apa? Itu dia, mungkin ada sejarah kalau berkisah. Jadi pengarang tadi, adakah tambahan pulang mungkin aneh-aneh. Nah itu bahari di minim agama sampai jadi mengarani anak yang demikian. Nah itu jalan disang diperhatikan apa yang dimaksud Nabi Dede. Karena nama itu kan membentuk kepribadian diri kita. Nah kayak apa nama kita kadang-kadang itu menjadi kepribadian diri kita. Makanya nama itu doa. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki itu nangan dikenal pada tahu ngarannya. Jadi sidin menakuni ngarannya.
Uji sidin ngarannya siapa? Lalu dijawab laki-laki tadi, nama ulun adalah Hazan. Oh, Hazan tuh gue mau ditambahi awalan mang kayak mang Hazan. Kurang mang Hazan tuh mana? Rusak. Apalagi mang Hazan kalau anak ibu nih kalau bener, anak muha bilang hancur. Ternyata Hazan tuh kan tak syarat, ujar bahasa kita identik ya, mau hancur deh. Hazan tuh ini dekat cita sedih, galau, jangan akan lo ini. Kurang galau apa? Pipi dari duanya tak turun, mata kurang 5 watt. Kurang nabija, kayak orang Hazan dari jam, rusak. Ternyata situs ini Nabi mengubah nama laki-laki dengan nama sahab. Tutup laki-laki ini apa diubah ngarang? Apa disahal mudah? Ternyata alhamdulillah ya dengan nama sahab kehidupan mudah itu membentuk pribadi kita. Yang tadinya pengaruh Hazan namanya itu maknanya sedih, ternyata bentuk pribadinya banyak sedih, banyak galaunya ketimbang senangnya. Nah jadi Bu, ini Pak sang diperhatikan masalah ngaran. Ngaran ini salah satu doa dan bisa membentuk kepribadian kita kayak nama kayak itu dia kepribadian kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama berbahagia dan muliakan. Nah, jadi saking amat cemerlangnya nama junjungan sallallahu alaihi wasallam pada kita mengalami anak cucu kita dengan nama Muhammad, salah satu doa dan salah satu mendapat syafaat junjungan sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Islam yang beriman apabila disebutkan nama junjungan sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka menyebut dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biasa disukai itulah. Kenapa? Dan satu riwayat Nabi SAW berkata, ada sebagian umatku kelak di akhirat tidak bersamaku di dalam surga. Didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, mereka itu adalah apabila disebutkan namaku mereka pada berselawat. Bahkan mereka itu dikatakan Rasulullah bakhil engken. Bukan. Engken lawan diri, engken lawan Rasulullah. Bisa pada berselawat. Karena di dalam kitab dari Al-Khatib sekali kita berselawat, pantulnya berdiri 10 kali. Berupa rahmat, barokah dan maghfirah. Masa kita berselawat, engken lawan diri. 10 kali kita berselawat, 100 kali pantulnya tadi berupa rahmat, barokah dan maghfirah Allah. Masa kita engken lawan diri. Iyan tuh banyak duit, tapi gak ada yang belanjakan kok engken lawan diri ngarannya. Guru banyak pahambur guru, kasihan guru, rumah pinahan, banyaknya duit jangan disumbang, engken bilang guru, engken lawan diri bian, banyak duit tapi gak dibelanjakan, engken lawan guru. Itu aja engken lawan diri, engken lawan Rasulullah. 1.100 kali kita bersolat, pantulnya 1.000 kali ke diri. Berupa rahmat, barokah dan maghfirah Allah. Ayo, jangan engken. 1.000 kali kita bersolat, maka diharamkan jasad disentuh api neraka. Ayo, engkennya. 4 jam nggak bersolat di badan Nabi engken. Nah makanya di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri berkenan bersolat kepada Nabi. Maka ada sedikit nama junjungan sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada saat ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ambil sakha wal wafa takhallaq. Ya, 2 kali tadi berapa? Banyak kan? Tidak saja pengarang Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Yasin, termasuk Muhyiddin Muzakir. Yuk, angkat tangan lagi pengarang Muzakir. Yuk. Kenapa Sidin pengarang Muzakir itu? Nama itu membentuk kepribadian diri kita. Sidin bergelar Muzakir sekaligus sebagai nama. Sidin, kehidupan Sidin senantiasa memberikan peringatan. Sidin pengarang Muhammad, kenapa?
Ahmad Sidin eloknya luar biasa, lalu dipuji-puji orang. Kalau Muhammad kepribadian Sidin, itu salah satu contoh dua. Nama-nama itu membentuk kepribadian kita. Kan masuk Muzakir, kenapa? Perilaku Sidin senantiasa memberikan peringatan. Pengarang Muzakir. Alhamdulillah, kulitan mengarang Muzakir per hari. Tahu juga saatnya. Ya, ada sedikit bahkan damir-damir yang menunjukkan kepada Rasulullah. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Ya, alaika damir kepada siapa? Kepada Rasulullah zainal anbiya. Ada sedikit damir yang menunjukkan kepada Rasulullah. Allah sangat memperhatikan kita. Ya, tahu di Muhammad, alhamdulillah ya. Ada tahun yang lain Muhammad barang. Ini apa sebutin barang tahu. Yang lain kita tahu. Tapi ketika kita mendengar disebut nama Rasulullah, berselawat kita itu orang Islam yang beriman. Jadi di dalam ayat tadi Allah sendiri berkenan berselawat kepada Nabi, ya kan, kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan mengucapkan salam. Nah, diperintahkan untuk kita bersalawat juga. Berdasarkan ayat ini ternyata bersalawat wajib. Apa itu wajib? Kada boleh kada. Di mana menunjukkan kata-kata wajib, sallu itu kalimat fi'il amar. Setiap amar perintah. Setiap perintah substansinya wajib kada boleh. Sallu. Cuma di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa bilangan yang wajib, kapan wajibnya bersolat kepada Nabi SAW, tidak disebutkan. Disinilah berbeda pendapat para ahli ulama menentukan wajib dan kapan salawat dan berapa bilangannya. Pendapat Imam Malik wajib bersolat kepada Nabi SAW itu sekali dalam seumur hidup. Itu Imam Malik sekali aja. Allahumma sholli ala Muhammad, dah selesai. Tapi kita bukan pengikut Imam Malik, apalagi buat pinggiran gini, pinggiran dia, anjir, ini kebarakan dia, bersepupuan dia pinggiran tuh orang anjir juga. Maka bajunya masam, jangan masam, baju masam, orang masam, kalau masam, ada selama ini ya kan. Berdasarkan pendapat Imam Ahmad, wajib bersolat kepada Nabi SAW itu berangkat dari duduk berdiri. Ini dudukan dan berdiri itu dari Imam Ahmad wajib bersolat. Makanya salah satu ambilan kita mengambil pendapat ya kan Imam Ahmad itu, makanya ketika mahlul qiyam asrafatu bersolawat, padanya bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Duduk bersalawatnya, tapi Imam Ahmad berdiri. Tapi bila nak mengamalkan, tidak salahnya jangankan berdiri, duduk pun. Jangankan duduk, berbaring hendak tidur pun. Karena dalam satu riwayat apa? Jangan engkau tidur sebelum bertemu Rasulullah. Baca salawat. Bahkan disebut jangan engkau tidur sebelum berangkat haji, baca tasbih. Jangan engkau tidur sebelum engkau berrela-relaan dalam kaum muslim baca istighfar. Jangan engkau tidur sebelum khatam Quran, baca Fatihah 4, termasuk diperintahkan kita membaca salawat. Kalau dulu di akhlak tuh ya, bila sudah tuntung bahasa arwah ya kan, makanan ada kan apa kuliah seikong di pojok-pojok. Allahumma sholli ala Muhammad, menjawab yang lain ya kan, seraya berdiri. Itu salah satu ambilan juga, berdiri bersalawat. Apa maksudnya? Makannya sudah habis. Itu tambah nulun dia. Maksudnya nunggu bersalawat. Nah, tapi kita bukan pengikut Imam Ahmad, tapi yang mengamalkan bagus saya ngarani salawat. Kalau pembadakan engken tadi. Kemudian berdasarkan pendapat Imam Syafi'i wajib bersalawat kepada Nabi SAW itu ketika di dalam sholat duduk tahiyat akhir. Makanya kalau kita
di dalam bahasa fikih syariatnya ya kan, salawat termasuk rukun qauli, ucapan bacaan kada boleh kada. Nah itu Imam Syafi'i 5 kali aja berarti Bu. Nah ini kita pengikut Imam Syafi'i ini, kada sholat berarti kada bersalawat, betul kan? Kada sholat berarti kada bersalat, kada bersalat berarti kada sholat, ya kan? Karena wajib namanya sholat. Jadi otomatis itu di situ mau kada mau dilaksanakan. Kemudian berdasarkan pengikut mazhab Imam Syafi'i wajib bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan nama Rasulullah. Ya, sebagaimana riwayat Nabi itu. Ya, nah ini pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ulama jurangnya. Makanya disinilah ujar kebanyakan ulama mengatakan banyak dosanya kita. Ketika orang bersalawat kita berpandai. Minimal dengarkan. Karena dari Al-Quran dia faiza Al-Quran fasami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Maka apabila telah dibaca Al-Quran, mana baca Quran? Bukan na'udzubillah tadi aja. Orang ceramah itu baca Quran. Orang baca munajat itu baca Quran. Orang membaca maulid itu juga baca Quran. Semua sumbernya Al-Quran. Fastami'u lahu. Maka dengarkan oleh kamu lahu bagi yang baca itu. Wa ansitu dan berdiam adalah disuruh pandai. Ada. Alhamdulillah ibu-ibu di sini ada pandainya. Anakku orang ada menyangkat bapak-bapak, jarang bapak-bapak ini pandai. Nang pandai itu bahasa ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu sini ada pandainya. Kampung seberang sana iya bang pandai terus. Tapi kampung seberang sana kemarian juga. Ada pandai sini Pak. La'alakum turhamun. Dapat rahmat karena jauh berdiam. Nah jadi minimal dengarkan. Ada kaum nyahut minimal dengarkan. Kalau kau ingat tautan habis ginjo ya kan beliuran enggak nyahut sampai habis loh nyanong Tuhan ini kada tahu diginjo lagi juga bibirnya kada luar sana lagi. Bila kada luar sana lihat tidak. Bila beginjo orang tua ini limut KPPP ke gigi limut betul kan? Makanya orang tua ini kolernya beginjo kenapa? Dikira muhani bibir ya tapi PPP ginjo deh. Kada kalau bibir tak gigi limbah makan apa dia ada darah ya kan ini bibir soalnya ginjo. Coba nak anong diginjo itu mah yang melihat titik keluar melihat bini orang melihat bini seorang apa kisah gimana ulun dapat apa jualan titik guru aja melihat bini orang titik air mata nak bini seorang aja bodoh itu jualan. Nah itu begayaan dia belah sambil berkipas sekian supaya jangan. Nah ini jalan ya kan. Yang ada berdiam barang mudah ngarakan. Maka ada sedikit nama Rasul disebutkan pada hari ini. Ya kan? Di mana-mana yang halulungan di masjid, di musala, langgar masjid dan sebagainya. Ya, masing-masingnya bersalawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa pendapat imam. Ini pendapat ulama fikih. Tapi maaf, di balik fikih itu hakikat. Kalau kita mau menggali. Soalnya apa? Berpendapat ulama Aribillah. Ujar ulama Aribillah wajib bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap saat. Selama-lamanya tidak pernah putus dawam berkekalan. Sebagaimana salawat Allah. Oh Aribillah itu istilah mana? Aribillah mengenal dengan Tuhan. Lalu dikatakan ma'rifah. Siapa namanya kalau sudah ma'rifah siapa? Ada keduanya. Makanya salawat Aribillah sebagaimana salawat Tuhan yusalluna ala nabi. Yang menunjukkan tidak pernah putus salawat Aribillah sebagaimana salawat Tuhan tadi. Di mana menunjukkan tidak putus kalimat yusalluna itu kan kalimat apa itu? Ilmu dari. Setiap kaidah ilmu dari tufidud dawam wal istimrar memberikan kaidah manfaat selama-lamanya tidak pernah putus. Sementara kita berpikir jadi aneh-aneh aja ulama dibilangnya kada pernah putus. Di mana ilmunya? Sementara imam itu pendapat cuma sekali ini banyak putusnya. Imam Ahmad ketika berdiri berapa kali kita berdiri sehari semalam?
Ya kan? Ayo, masih putus jua. Imam Syafi'i cuma 5 kali, ya kan? 5 kali dalam sehari semalam. Yuk, putus jua. Ulama, pengikut ulama Imam Syafi'i, ya kan? Itu wajib sholat ketika disebutkan nama Rasulullah berapa kali, sejam 2 jam kita habis. Yuk, kenapa ulama lebih yang berpendapat artinya setiap saat tidak putus-putus, dawam berkekalan. Nah di sini memerlukan bahasa ilmu yang mendalam. Ilmu mendalam itulah dinamakan hakikat. Kita ini di mana-mana mendengar ilmu hakikat marifat. Kau undur, sini ada apa? Ada para masjid mendengar ada pembacaan di sini. Ya, kalau berbicara hakikat berarti bicara marifat. Marifat itu 3 sifat 10, sifat 7, martabat 7. Ya kan? Hanya saja kitab yang banyak. Kita membahas yang 3 tadi kan. Ulamanya banyak dulu hakikat. 3 aja dasarnya sifat 20, sifat 7, martabat 7 itu menunjukkan marifat itu ilmu hakikat. Kada keluar pada itu. Kita ini di mana-mana enggak mendengar hakikat, mundur. Makanya wajib menuntut kada wajib paham. Wajib menuntut kada wajib dapat. Bila pian menuntut paham 2 kali turun merasa ada paham, ampe. Wajib menuntutnya tanamkan, wajib menuntut ditanamkan. Kalau pian tanamkan wajib menuntut, tuntut ya. Paham tuh baru dia. Ada di awal umur pahamnya, di pertengahan umur, ada di penghabisan umur kena paham. Anak sakarat, anak mati kena. Pahamnya kena biar. Ya. Ini nah, memerlukan ilmu yang mendalam hakikat marifat untuk mencapai sebagaimana salawat arifillah. Pikirkan dia. Kalau kita ini kebanyakan dimuntung, dimuntung panat gitu kan? Yang sejam 2 jam mbak. Iya mampu tanam. Coba kan 4 jam, 5 jam apabila ceramah. Pulang dari ya kan? Mungkin sambil 3 jam 4 jam apabila ceramah. Apabila makanan, melilin. Apa melilin? Masakan kambing. Bisa kan? Ceramah singawasan, mulutnya singawasan. Imba disurungi. Nah kok jurang film melilin? Punya dingin sudah kapok. Kalau kan jadi lakasi ambil. Kalau punya melilin di dapur. Turun pernah diundang dia. Ya punya rombongannya dulu hari punya rombongan. Oh ini lun kada pernah ambil. Kurangnya ganalan begini berlapis dah. Kau mana-mana ke kampungnya. Membina rombongan itu ada tumatan lagi halusnya lambat. Belum ada tahu bina lagi, maka mengajar ini nang lambat nah. Parasok bujur kan? Iya. Nang parasok ini nang ahli benar. Ya menikah jalannya lah ini lambat melajarinya, makanya dia rendah. Bubahnya cari aja sih, ya kan kata kau lagi menangnya. Nah dia belum pernah diundang. Guru kau esok jam 3 siang. Apa belum datang haji? Ya kan? Iya juga. Dasar di kiau juga. Amplop dapat kena. Itu lah. Jujur ada? Iya. Apa sih di amplop? Langsung isinya juga. Enak ya. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai jam 6 kada datang 3 jam. Mulutan jadi 3 jam. Lalu Imam Maghrib alhamdulillah makanan buat pulang. Yang 3 jam dia yang menapakin belum bisa juga menapak. Jangan yang suruh tarbang napak dulu. Belum guru ke tarbang dia balik bisa. Bang, dan rasa kepacron sampai 3 jam. Alhamdulillah Maghrib makanan. Lalu mengamati pulang. Guru kalau disambung berhubung abang belum datang. Oh dulu kau mana atau baru dudukan di sini? Sambung pulang sampai Isa ada datang juga. Maka pian bakarik lagu mensair ini habis. Sampai dengan saya guru songkol mengarik tapak. Salawatullahi ta'usha ashrafar ruslil aqaib wa ta'ummul ala jam'an mabada nurul kawakib ya jamalan qad tajalla
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. Kada datang sampai lagu kita habis. Macam-macam lagu ya Toibah sudahnya, ya Toibah sudah nih habis. Ya Allah ya Rahman jud lana bil amru, ya sudah itu habis. Lalu Isaan snack minuman menggamat itu burung kalau disambung sambung pula. Kamu julung tuh kalau duduk sini kenapa kau sambung sampai jam 11 pian berapa jam? 8 jam. Pulihkan rombongan kami. Kenapa jangan rombongan ini kagak suruh aku di amplok, mana kau di amplok? Ayo ya. Amun 8 jam pemulutan kenapa? Jujur-jujuran ini kada suruh nakoni nya 8 jam malam ini kita boleh membaca rekor. Ada bintang sampai 8 jam pemulutan kita. Itu namanya ulun. Julung buka, kita buka. Soal ini kan alhamdulillah 3 kali lipat. Gambarnya bloknya lah isinya 3 kali lipat. 3 juta. Mau di kampungan kan 3 juta kada ada. Mah guru aja banyaknya. Ya amun saban makan saban hari kira apa jong ini. Ada sedikit 3 juta ini kampung ini apa duit jual. Jangan punya duit julung kan mau balik kayak ini bang. Paham juga tuan rumah 3 juta. Kira-kira isok mau ada nak ini tak jadi 3 juta dah julung. Ada goreng julung dah. Nurun kada. Asa terpacul tanggung. Kan aja yang 3 juta apa? Maaf lanjut gayaan lah. Jadi sambilan ini pengalaman nurun dah ada. Artinya sekuat apa kita bersalah kalau sekadar bacaan di muntong sejam di jungtong panat. Kenapa ulama bilang berberambalat setiap saat daun bakalan sebagainya salawat Tuhan yusalluna ala nabi menunjukkan kalimat ilmu dari topi itu daun memberikan faedah manfaat selama-lamanya tidak pernah putus. Ini memerlukan ilmu yang sangat mendalam, itulah ilmu hakikat namanya. Disinilah para alim ulama itu menentukan tingkatan-tingkatan salat. Kenapa diadakan tingkatan? Supaya kita mau pikir. Kan ada sekolah juga, ada SD, ada SMP. Yang ajuannya bila SD ke SMP pasti nak SMP, SMP pasti nak SMA, SMA pasti nak kuliah, nah kuliah pasti nak kepini. Nah itu kamu kuliah sudah tua, kuliah itu sudah dewasa tuh ya kan? Nah, ya. Itu juga diadakan tingkatan salawat supaya kita mengikuti tingkatan sampai di mana sudah salawat kita. Ya, nah ada tingkatan muqtadi. Ada tingkatan mutawassit, ada tingkatan muntahid. Kalau tingkatan muqtadi bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan itu ditujukan kepada Muhammad Mekah Madinah. Sini apa sangat terang. Dalam artian berarti ulama kada mengenal hakikat Muhammad awwalu ma khalaqallahu ta'ala. Kalau dia kata 7 alamul arwah titik noktah. Misal aja sam'in insan. Ahadiyah wahdah itu sebelumnya. Kalau tujuan bacaan salawat menunjukkan Mekah Madinah, berarti orang ini jelas kada mengenal hakikat Muhammad. Jadi ada orang dapat guru ada Muhammad selain pada Mekah Madinah. Maaf kalau yang masam belum kisahnya. Nah kadang-kadang ada yang masam Muhammad. Ya, ini sudah banyak masam belum? Di bawah masam Muhammad kalau tambah masamnya. Kalau kata lebih waktu belum mau kata kebanyakan masamnya. Iya kan? Berapa julung dia mengadakan peringatan saban tahun? Iya kan? Iya. Fazakir fa inna dzikra wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dan ada peringatan maka semua peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jangan masam muhai julung. Yang guru itu masing-masing menyampaikan. Ada yang amal, ada yang sejarah, ya kan? Ada yang artinya banyak hadis Qur'annya, ya kan? Ada yang mencapai hakikat. Bila mencapai hakikat masa muha. Ini menangan ini. Ada kabulus sekadar Muhammad dan sejarah maka Madinah. Ujulun awaluma khalaqallahu ta'ala nur. Ya kan? Yang dikatakan hakikat Muhammad. Apa dia mengadakan peringatan namun saban tahun kayak ini dia dibacaan dia bacaan. Iya.
Coba ya, tahun tadi tarang uping, mudah-mudahan yang peringatan hari ini tarang tape. Mana tarangnya uping, lawan tarang tape? Tarang tape, lah uping lawan. Nang pinang itu, tapi yang ini tadi ada lagi di belanja tahu di sini. Nang palakat, nang pinang gana ditarik upin-ipin aja. Itu pemotorannya itu. Mana tapi tarang tape lah. Tahun tadi yang tarang tape, mudah-mudahan tahun ini tarang tangguk. Nah, tarangnya tangguk orang tape. Tarang tangguk loh. Tahun tadi tarang tangguk, mudah-mudahan tahun ini tarang kaca. Tarang lagi kaca pintu aja. Ya, itu peringatan. Mudah-mudahan tahun tadi tarang kaca, tahun ini tarang cermin. Nampak bener. Iya. Kalau tarang cermin kada ulang lagi di seorang. Mudah-mudahan tahun tadi tarang cermin, tahun ini ambil cermin, bukan yang cermin tapi nomor cermin. Iya. Biar nanti itu peringatan mengadakan jangan sama. Ini orang terkajut ya. Adakah Muhammad selain pada Muhammad sejarah Mekah Madinah? Makanya dia akan tingkatkan supaya kita berpikir. Tingkat tadi bacaan salat tujuannya Mekah Madinah berarti kada mengenal hakikat Muhammad. Tapi justru Muhammad dan hakikat Muhammad dan sejarah inilah yang mengajar kita supaya mengenal hakikat Muhammad dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum di bawah sidin ayat ini supaya mengenal hakikat Muhammad. Bahkan Jabir bertakun di Yub Nabi qala ya Jabir innallaha saqala asyai nur nabika ada satu dhamir kepada sidin dhamir kepada Jabir wa dahikam min anfusikum. Ada kemana-mana dari diri kalian juga ada kemana-mana bahasa Muhammad. Cuman punya tingkatannya tadi tujuannya Makkah Madinah. Maka bila tujuan Makkah Madinah bacanya pasti waktu mahalul qiyam asrakal pasti menyambut kedatangan Nabi. Seakan-akan Nabi hadir, akan tuh ada juga hadir. 15 abad sudah 1500 tahun awal hadir. Sesuai ilmu, Makkah Madinah sudah apa lah? Ayat ada tang hadir, ada awal hadir. Ilmunya kan muktadi menunjukkan Makkah Madinah sudah wafat. Kayak pandai hadir, tapajan pembicara pun tidak hadir. Kalau bahari kaum Ansor bujurin menyambut kedatangan Nabi dengan tolaan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mencungol Nabi. Mana tola'al mencungol orangnya belum. Dan sejarah masih ada. Nang ini siapa yang mencungol? Guru mencungol. Yang pas pada guru mungkin asarkan masuk saja. Kadang-kadang panitia juga kena guru dulu dia. Biar di sini aja makan minum. Kayak apa ada makan dan minum kopuyo bubar. Ulun kalau dianjir ditambah mah kopuyo haruan. Bojo kembali acang mah. Ya nang ceramah kakanyangan. Dimakan minum dulu. Ya ini dimakan dulu kakanyangan ceramah. Enggak usah digitai ceramahnya. Ayo biar. Siapa yang muncul? Guru yang muncul. Ya, Rasulullah nanti lah. Kurang dia. Sudah 15 abad sesuai makannya telah nyamuk tadi. Makanya lo menyambut datang Nabi. Jadilah ada tahun datang. Yang diakali guru bahari Pak. Udah guru malam esok kita di Simo sama. Bakal itu namanya Simo. Jadi kada martabak di Simo. Ada orang yang martabak di Simo. Biasa. Jumbo. Spesial. Kenapa guru Istimewa malam sholat malam Jumat sih dari? Nah kedua pas berdapatnya malam 12 Rabiul Awal. Ya lah, nah tadi ke sini kita berpajah lampu, berpajah mata. Kenapa guru berpajah lampu, berpajah mata? Supaya khusyuk dengan khusyuk adalah hadir Rasulullah. Jadi kita hampari kain, kita ngutang, kita hampir kelompok. Kenapa guru? Bukti hadir karena ada pakas-pakas Nabi. Nah pada muridnya bersemangatnya luar biasa tuh. Kada suah-suah guru kepandir jagoannya dasar bujur hadir Nabi ini. Nah siap buahnya sudah. Lalu mahalul qiyam berarti asal. Ya Nabi salam alaika ya Rasul
mana guru tuh hadir nanti. Ayo hadir nanti. Tuntung mulutan nyalakan jin lampu. Ada kada hadir Nabi Tarsapaknya. Ada namanya, ada guru, saking himungan tadi. Dalam hati guru, alhamdulillah karena pahamnya. Kenapa diparis kada paham dalam hati nih? Rupanya kada nama leleknya, kada nama membuka matanya. Ya jika itu juga kita kebanyakannya, ada menggunakan angka, kada pernah ditakonakan. Urusan ibadah kita ini asal berdiri rokok saya sudah aku sembahyang mengatakan sudah setiap pernyataan, setiap ucapan, setiap perbuatan mengandung hakikat. Jangan dia mengatakan aku sembahyang, aku siapa di situ. Di alam hidup ini dalam ibadah tidak ada aku selain aku Tuhan. Adakah? Ana Allah la ilaha illa ana. Aku adalah zat yang bernama Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Kalau sudah dalil menunjukkan demikian, menghilangkan segala akuan, menghapus segala akuan, menghalang-halangi. Kalau muncul ada akuan selain Tuhan. Karena kebiasaan aku. Ini kan perlu pendalaman ilmu. Amun jika ada mendalami bahasa ilmu hakikat kada ta'akuilah. Ini katakan ta'akuilah. Subhanallah, aku ada pandangnya. Ya majlis. Yang mengucap Allah Akbar, yang maksud Nabi tersembah nama pada ucapan. Terpuji nama ucap pada mengenal diri yang bernama. Ayat pandang mengenal diri, kalau kada mengenal diri. Ian berdiri rukuk sujud duduk tersembah nama pulang. Kalau kau mengucap hakikat, karena berdiri itu alif rukuk sujud dan duduk bahkan menunjukkan alif hamim dan Ahmad, bahkan menunjukkan mim hamim, ya. Menunjukkan Allah nama, menunjukkan Ahmad, menunjukkan batin, menunjukkan Muhammad, menunjukkan jahat. Ayo kemana lagi? Mungkin ada menunjukkan hakikatnya. Asal berdiri kan tersembah nama pula. Yo, ya. Ini perlu pendalaman ilmu. Makanya kan waqimi sholata lidzikri. Waqimi sholata lidzikri. Dan perintah doa dan dirikan salat. Dirikan salat lawan siapa? Perintah lawan Muhammad. Kira-kira Muhammad kalau berdiri? Kira-kira Muhammad yang dikatakan hamba rupanya kau berdiri hamba itu karena Tuhan. Kalau ada hamba yang berdiri, siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Tuhan. Kalau Tuhan berdiri, pas jangan dicikri untuk mengingat aku. Ini kan satu ayat yang perlu dipikirkan juga. Jangan asal berdiri, jangan asal rukuk sujud duduk, ya kan? Siapa yang berdiri rukuk sujud? Siapa yang duduk, ya kan? Siapa yang pakai pakai? Siapa yang mencatat kira benar? Ya, ada lagi ya. Jangan mengatakan la ilaha illallah kalau masih ada ini. Jangan bakajal Allah Muhammad yang ada. Dalil kematan dulu Allah Muhammad itu dalil madul yang mana kanali dirinya Nabi. Jangan sekadar artinya membaca itu dalil, dua dalil kematan dulu kada berubah sampai sekarang bahkan di pintu surga menunjukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kada madul nandatane kada terbuka pintu surga tadi. Ya tuh. Itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kada nang datang ini madul kada terbuka. Ada menunjukkan madul kepada dalil tadi, ada bakalan terbuka pintu surga tadi. Kalau bacaan itu menunjukkan kalau kada nang datang ini mereka bacaan tadi ya kah kada terbuka. Kalau kada nang datang ini nang menunjukkan pendengaran tadi, ada bakalan terbuka pintu surga. Itu cuma tulisan. Kira-kira kalau rumah tulisan Muhammad jalan maksud? Iya. Jika kira-kira kalau tulisan rumah tuh Udin jalan ampun rumah. Iya. Mulai Udin ya. Ada enggak? Masa ngaran malingnya aneh kan? Ada di buku itu di jendela itu dapatnya. Jelas tenang aja. Jadi nang ahli itu hasilnya nang ngaran jalan. Allah ngaran Muhammad ngaran. Dalami pulang. Nama kepada di Muhammad menunjukkan sifat kepada di. Jadi kalau kada datang untuk madul kepada dalil itu kada bakal terbuka pintu surga. Nah ini perlu pendalaman ilmu. Bukan sekadar kita baca, kita ucap, kita perbuat. Semua perbuatan ucapan mengandung hakikat. Nah, kada nang paham. Maksud guru sekian jamaahnya nah sikung kadikung karena ada membuka mata berpikir. Ya, kalau membuka mata melihat ya kan tahu siapa yang datang ini.
Kenapa jadi guru mengajarnya bapak dan nabi nang hadir ngorang putih guru nih? Itu maksud guru teh. Udah takut nih karena berduaan guru nih. Menurang banyak sukan sidin kena. Nah, dia mengantuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nyapa Den, masuk Den. Duduk Den, apa Den? Guru malam ini kita nu selawatan. Iya guru. Kenapa? Belum maaf belum dia. Kenapa? Belum tadi membuka mata. Dia mau nyuruh membaca mata. Belum membuka mata. Kenapa yang membuka mata? Guru aja. Belum melihat Nabi. Kayak apa orangnya, mukanya kayak apa, janggut senggotnya kayak apa, lubangnya yang ada, haumnya yang kayak apa. Soalnya ada kelewes itu Jaludin deh. Berjalan bak lewes. Kayaknya minyak harum tuh kalau minyak harum pian lah. Jaludin deh. Dasar guru dong berjalan deh. Sama deh. Ulun paraki guru yang yakin dia, pian terain. Paraki anak mamaku sudah sekali pian ada jelu mamanok. Nah, nang bujur guru siapa pian kan? Dia bapak dan nabi. Lalu dikasihkan guru. Nyumlet undakannya ke Rasulullah. Bujur guru. Nabian kan, nah berarti nggak ada paham di sini dan Muhammad Rasulullah. Oh, bagus banget Muhammad Rasulullah. Jangan Rasul kayak apa? Rasul kan kurang banyak utusan ya kan? Rasulullah ujung hakikat sudah padanan ini kejahiran kenampakan kenyataan Allah. Setiap kejahiran kenampakan Allah berarti menunjukkan sifat Tuhan. Todin melihat nyawa tu na, penglihatan nyawa tu sifat Tuhan kira. Anda mungkin. Tuh pandangan nyawa Din, sifat Tuhan kira. Tuh nyong bujak asal kali sifat Tuhan kira. Atau nah ada sini na. Oh melihat saat ini na sifat Tuhan kira. Muka ada madang sifat Tuhan ulang kena. Sifat Tuhan kira. Bila kita mengenal hakikat Muhammad kira kita. Bila kita mengenal hakikat Muhammad kaya hamba mengenal Tuhan. Kamu kada mengenal Tuhan kada kau melihat Muhammad. Kalau kada melihat Muhammad disentuh api neraka. Apa aja Nabi? Man ra'ani la tuhrikunna. Siapa yang pernah melihat aku tidak disentuh oleh neraka. Loh. Ya, kamu melihat Nabi. Maka kalau makna jahil ini dia nang sejaman Nabi jaman dia nang sejaman Nabi jaman ya. Kita ini kan ada sejaman 15 abad itu 1500 tahun nang kayak kan Nabi. Yo, ya. Tapi buktinya pulang nang sejaman Nabi Abu Jahal kenapa neraka? Nang sepergaulan dengan Nabi, iya kan bu? Nang sepemandiran Nabi bahkan paman Nabi, Marina Nabi pulang kenapa neraka? Berarti di sini yang dilihat itu bukan kayak apa, bukan dengan mata. Makanya dengan iman ma'rifah. Bila orang sudah ma'rifah mengenal apa? Mengenal apa? Mengenal hakikat Muhammad. Bila kada mengenal hakikat Muhammad, kada mengenal Tuhan. Bila kada mengenal Tuhan, kada melihat Muhammad. Bila kada melihat Muhammad, disentuh api neraka. Maka biar satu-satunya nang melihat Tuhan itu kan melihat Nabi itu jadi Tuhan. Kalau nolangnya satu-satunya nang melihat Nabi itu jadi Tuhan. Bila ada menjadi Tuhan kalau melihat Nabi titik. Ada sekali titik 10 kali titik. Kalau nolangnya satu-satunya nang melihat Nabi kecuali Tuhan. Bila ada menjadi Tuhan kalau melihat Nabi. Jangan pakai jal biar. Dalil itu dua aja Allah Muhammad. Allah menunjukkan diri, Muhammad menunjukkan sifat. Mana dalil itu menunjukkan karena dia itu sebagai makhluk. Jangan bakaja, jangan bakaja. Oh, jangan bakaja. Jangan sekadar pian mengaji, ya kan mengaji pakai kata sudah. Memakai kata. Ulang ada pernah ceramah bulan ini juga Rabiul Awal di Andil Bioko. Macam-macam Andil Bioko. Kalau kan hanya dalam Andil Bioko. Andil Bioko itu di mana? Daerah Sungai Anda Tarantang. Ada namanya Sungai Bioko. Ceramah hujan-hujan harinya berikan orang penjong jangan sisa kelima. Tuha orang hampir 80 sini juga pada umur berjanggut. Nah, pakaian yang kayak model kayak DPR aja pakaiannya orang tua berpakaian. Membuka kisah beriman dulu orang hujan kalau ada kan ada dulu baca saja nggak ada. Nomornya bagus banget kisah ini aja. Ini juga kayak paling pada bagus. Pergayaan gitu kan. Aja model menunjukkan 17 rakaat aja. Siti menunjukkan 17 rakaat apa jenis rakaat? Berarti dia bersifat Tuhan aja. Ya kan? Satu itu menunjukkan Tuhan bersifat. Nah sekarang di mana kenyataan 7 itu sih? Oh, yang ada nih kang dia, ini tangan menunjukkan puteret, ini dasar bukit nah ya kan? Berarti dia berarti, ya, nih menunjukkan, ya kan?
menunjukkan roh hayat ya kan? Ya, hakim di irada, ya kan? Dulu namanya Tuhannya. Ya, umur sudah menunjukkan itu. Nah, dulu. Memakai sudah kan? Itu ilmu jujur ilmu bagus sudah menyatakan memakai dan menyatakan. Kita ini hamba guru. Kenapa jadi hamba itu mana Tuhan itu mana? Nah hamba itu Muhammad sudah perintah ada deh. Nah mana Tuhan? Sadari bujur-bujur ilmu jun, pakai bujur-bujur. Mulu dari tahun itu kalau sudah keluar dulu ya, jun pakai guru. Jun belum memakai pemandiannya pas sudah, tapi belum memakai. Hamba itu nak jualan lah haula kalau guru. Hamba itu nak jualan lah haula tinggi guru aja. Kalau lah langsung memandai itu siapa deh? Yang berpandai mengadakan hamba itu yang pakai 117 itu siapa? Hamba kalian nih tak? Mandam sini diam nangis enggak kalau menghadap kalau memalok. Terbuka ulun burajar, paham ulun, intil bana sekali aja. Intil bana sini intil bana ayo kan. Dia belum memakai lagi 17 tahun. Tapi benar memakai, yuk pian. Ini kisah ulun yang didengarkan juga. Jangan-jangan kisahnya juga nih, kalau memakai lagi. Makanya juga nggak benar ini. Makanya masa muha belum dengar ini. Memaluk belum menangis. Yin kepada hamba kenapa kau bukan dia? Karena hamba itu pada suara. Karena kau punya siapa nih tak? Subhanallah memaluk dia. Paham intil bana bro, intil bana. Ini ngariban kesan aja. Ngariban kesanan. Bukan yang kita umum ini kadang-kadang guru-guru pun ngariban. Untung salah juga. Kalau itu hokjo kan mah pandas talingan ini. Tapi ngariban nanti bisa ayo ada ya kan. Entah undang ulun kayak di pengesannya. Iya aku ya kan. Aku ya. Nah, alhamdulillah. Ya ada sifat Tuhan mah. Nah lalu disitulah timbullah tingkatan kedua. Maka mutawatir menghadirkan Muhammad bukan menghadang-hadang. Menghadirkan Muhammad. Mati kali pasang ini. Mati lalu. Kata-kata. Ini. Nah sedikit Jepang lagi nah. Sedikit ini ya. Oh, nang sedikit ini ya. Nah, jadi ya apa deh? Tingkat timbul mutawatir tingkatan kedua. Ada lagi menghadang hadir tapi menghadirkan. Hadirkan Muhammad pada ucapan ketika membaca. Hadirkan Muhammad pada lihat ketika mendengar. Hadirkan Muhammad ya kan ketika mendengar. Ya enggak. Makanya husuk nang membaca mendengar husuk nang nabang husuk. Kenapa jadi husuk? Sama-sama menghadirkan Muhammad. Ada lagi menghadang hadir Muhammad. Ya, menghadang hadir ada lagi tapi menghadirkan. Kalau husuk nang membaca husuk nang husuk. Allahu Allah lamma nadani huwa qasirtu abadan mamlukan lahu huwa Allahu Allah lamma nadani huwa qasirtu abadan mamlukan lahu huwa la ilaha illallah Allah Allah ya Maulana la ilaha illallah Allahu ghafarud dunub Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azimad jah alaika salawatullah dan membaca husuk menang husuk menambah husuk makanya dikuahi banyak panasaran lagi-lagi melupakan sama-sama memberikan tapi pulang salawat Tuhan itu bukan bacaan lantas menghadirkan salawat Tuhan itu bukan menghadang hadir lantas menghadang hadir bukan juga menghadirkan lantas memusyahadatkan salawat Tuhan sudah hadir. Ini beda kalau nih, ada nama hadir, ada nama hadir. Kalau kau menghadirkan waktu itu, ya kan? Kalau sudah hadir berarti ada waktu itu. Lakoda jami itu ayatnya,
kom ya itu siapa? PMAD itu menunjukkan dulu telah hadir dan martabat 7 itu alamul Allah ya kan. Amun mahadir wakil mahadir itu waktu itu sudah telah hadir. Kalau martabat 7 ya telah terbit. Loh biar. Maka minal musikum dari makanya karena diri. Ya karena jangan keluar pada la ilaha illallah Muhammad terus yang keluar pada itu jangan diri. Jawab ya, salat Tuhan bukan bacaan lantas menghadang hadir, salat Tuhan bukan hatinya menghadirkan lalu memasyarakatkan, tapi salat Tuhan sudah hadir. Satu-satunya nang melihat lawan Nabi kacarit man ra'ani la tuhdikuna. Ibarat bercermin siapa nimitihimu muhafalan kita nimitihi diri kan kamu muhafalan oh rupa seorang lah nah sekarang maulah orang memiliki rupa seorang pasti seorang memiliki rupa maulah lain Tuhan memiliki Muhammad maulah lain Tuhan memiliki Muhammad lain Tuhan tidak mau jadi Tuhan memiliki Muhammad kenapa Tuhan menilik akan diri pada rupa tadi itu kelakuan ini dinamakan salawat makanya karena sudah hadir kehadiran sudah nyata dari ketiga kenyataan inilah perbuatan itulah dinamakan salawat kira-kira ada salawat Ya man yaktubu salahu yaqazatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Yuk dalam jaga jam dan itu tetap berjumpa Tuhan berjumpa alam Muhammad menilikkan diri bangun berjumpa tidur berjumpa ada pun berpisah nanti yuk kan ada kehidupan yang berjumpa Muhammad titik mungkar berjumpa Muhammad adalah nah bagaimana kita memahamilah lain-lain guru lain-lain kisah yang lain ladang lain apa abang baluran lain ladang lain tanaman lain ladang lain bibit lain guru lain ceramahnya masing-masing jadi pian jangan masa muka nah sampai di sini jelas puncaknya nggak boleh ya puncaknya itu pas artinya disuruh kita berpikir masing-masing Sambolo masih ada usia umur dalam dunia kan dalami bahasa ilmu makanya awaludin ma'rifatullah awal agama mengenal jadi awal agama mengenal jadi agama yang paling dasar ma'rifatullah sebagaimana 13 tahun sidin tentang ma'rifatullah 10 tahun Madinah nah lebih kurang belum mohon maaf bermanfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin bila taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh